kenapa sih Kak di agama kita tuh cuman agama tetangga yang itu aja yang mengganggu gugat kita terus Kak? Karena memang sejak semula Saracen ini ada untuk menyerang kemuliaan Allah yang sejati. Kenapa? Apa sih susahnya gitu? Tuhan Yesus bilang bahwa saya adalah Tuhan gitu, maka sembahlah saya. Karena saya tengok setebal itu kitabnya gitu, nggak ada kejelasan sedikit pun. Ya karena kamu nggak baca. Siapa bilang di dalam Alkitab itu Yesus nggak ada mengakui dirinya Tuhan dan dia disembah? Terus mereka ketahui ini gitu. Apa yang sebenarnya mereka persepsikan tentang kita itu semuanya salah, nggak ada yang benar. Tapi mau nggak mau mereka harus meyakini itu, Bang. Kenapa? Untuk membenarkan klaim penyempurnaan itu. Kalau mereka tidak mengadopsi dogma itu, penyempurnaan itu gagal. Jadi ini bukan tentang masalah Abrahamik atau tidak Abrahamik, tapi bebal atau enggak. Jadi bukan tentang itu. Karena jalur mereka itu beda, bukan dari Abraham. Ya, silakan Mizano. Iya, Bang. Saya mau nanya sedikit nih Bang, ini saya Islam nih Bang. Ya, silakan. Itu kan dalam kitab Injil kan, itu kan tebal itu Bang. Itu di dalam kitab Injil itu kan berapa ketebal itu sangat tebal saya lihat itu Bang ya. Biasanya saya tengok di perdebatan antara Islam dengan Kristen, katanya bahasa tidak ada dikatakan maksudnya Yesus tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan, maka sembahlah aku kan gitu. Perdebatan saya tengok di YouTube atau di mana gitu kan. Setebal itu kitab Injil, sebanyak itu ayat-ayat gitu kan Bang. Kenapa? Apa sih susahnya gitu? Tuhan Yesus bilang bahwa saya adalah Tuhan gitu, maka sembahlah saya gitu. Karena saya tengok setebal itu kitabnya gitu kan, nggak ada kejelasan sedikit pun. Apa salahnya 2 ayat kah, 3 ayat kah, 10 ayat kah? Kalau Al-Quran kan jelas itu Bang. Sembahlah aku kata jadi Allah. Kalau kata kamu Muhammad, bilang apa gitu. salahnya? Ini kenapa tidak ada sedikit setebal itu gitu? Setebal itu kitabnya berapa ayat, banyak ayatnya gitu. Iya, karena kamu nggak baca. Siapa bilang di dalam Alkitab itu Yesus nggak ada mengakui dirinya Tuhan dan dia disembah? Yesus itu disembah, tapi dia tidak menolak penyembahan. Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengakui dirinya sendiri. Matius 28 ayat 17, Yesus mengaku sebagai Tuhan atas sorga dan bumi, penguasa, kurios, Kyrie. Jadi kalau kamu bilang kitab suci setebal itu tidak ada, ya karena kamu nggak baca. Kalau kamu baca, Yesus disembah Thomas loh, disembah orang buta, disembah Maria, disembah para rasul. Ada nggak dia menolak? Enggak. Kalau Yesus orang benar dan dia bukan Tuhan dan Allah, ketika dia disembah seharusnya dia marah sama orang yang sembah dia. Sama seperti ketika dia marah di bait Allah ketika bait Allah digunakan menjadi sarang penyamun. Ya. Yohanes 13 ayat 13 Yesus berkata, kamu berkata bahwa akulah guru dan Tuhan. Memang dia adalah Tuhan. Dan bahkan dalam Matius 28 ayat 17, Yesus Kristus mengakui ketuhanannya sebagai atas surga dan bumi yang didapat dan diperoleh dari Sang Bapa. Karena Kristus sendiri adalah gambaran yang nyata dari Bapa itu. Jadi kalau kamu bilang nggak ada, ya karena kamu nggak baca gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan bilang nggak ada. Kamu bilang nggak ada, tapi di dalam Injil itu ada, ya premis kamu udah rusak. Gitu. Kalau ayat dalam kitab suci kami dengan punya kalian tuh beda, jauh beda. 1:6. Kami hampir 36.000 ayat. Kalian cuma 6.000. Dan di dalam sebanyak itu tidak hanya berisi sastra, tapi sejarah perjalanan bagaimana orang Israel itu berjalan, bagaimana perjanjian itu dimuat, bagaimana titah itu diberikan. Jadi experience, bukan gedebuk jatuh terus dikasih terus diadopsi, bukan. Itu experience mereka mengalami Tuhan. Dan herannya experience itu tuh senada.
dari perjanjian lama sampai Tuhan kepada Adam menjanjikan keturunan perempuan yang akan mengalahkan maut. Lanjut ke Daud, lalu ke Yesaya, ke Yeremia. Itu semua menubuatkan keselamatan itu. Dan akhirnya keselamatan itu dinyatakan, Lukas 16 ayat 16, itu selesai di dalam Kristus. Gitu. Ya, jadi para nabi itu konsisten. Itu berbicara tentang Kristus sejak perjanjian lama. Gitu. Jangan bilang nggak ada. Kalau kamu nggak baca, ya pasti nggak ada. Tapi kalau kamu baca, kamu ngomong, saya percaya kepada Injil, tapi kamu nggak pernah baca Injil. Lagi pula Injil yang sekarang kan kalian bilang udah dipalsukan. Tapi kenapa menggunakan yang dipalsukan untuk mendukung teologi kamu yang kamu katakan benar? Itu kan paradoks. Masa menggunakan yang salah untuk membuktikan yang benar? Ya kecil tuh saya sangat diusilkan ya, sangat dijauhi oleh orang tetangga sebelah yang beragama Islam contohnya. Kenapa sih Kak di agama kita tuh cuman agama tetangga yang itu aja yang mengganggu gugat kita terus Kak? Sedangkan karena memang sejak semula Saracen ini ada untuk menyerang kemuliaan Allah yang sejati. Makanya Yohanes dari Damaskus itu memerangi mereka. Saracen. Di dalam bukunya Yohanes dari Damaskus dia berapologia kepada orang-orang Saracen yang tinggal di tanah Arab. Jadi memang sejak semulanya itu Saracen ini ada itu untuk mengganggu kita. Makanya ada apologia. Apologia itu adalah apologetika, itu pertanggungjawaban tentang iman kita. Misalnya, kita difitnah menyembah 3 Tuhan. 1 dari 3. Kemudian Maria, kita dituduh menuhankan Maria. Kita nggak pernah menuhankan Maria. Tapi Kak, mereka sangat membenci kita banget Kak. Ya memang sedangkan kita nggak pernah ngurusin kehidupan mereka. Karena itu kan sudah dinubuatkan oleh Kristus. Karena mulanya Saracen itu lahirnya untuk itu. Nah makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 15, kamu harus waspada kepada pengajaran-pengajaran. Sebenarnya satu hal yang membuat mereka itu pasti kita tidak bisa akui itu adalah karena mereka bukan dari bangsa Israel. Mereka bukan dari tempat perjanjian itu dibuat. Jadi kamu nggak perlu heran dengan itu. Itu memang harus ada untuk menguji kita yang di dalam kebenaran ini. Itu memang harus ada. Jadi satu indikator yang paling baik untuk menilai buahnya itu adalah mereka bukan dari tempat perjanjian, mereka di luar perjanjian itu. Ya, sekali lagi saya katakan mereka di luar. Jadi rahmat Allah di dalam perjanjian itu nggak mungkin dialiri kepada mereka. Dan itu dibuktikan dengan apa? Itu dibuktikan dengan cara berpikirnya mereka kepada perjanjian yang dimuat oleh Abraham kepada para nabi dan para rasul dan penggenapannya. Itu mereka nggak akui. Walah. Iya, mereka nggak akui. Makanya sistem di perjanjian lama itu seolah-olah mereka ungkit balik. Misalnya, hukum Allah di perjanjian lama Tuhan itu terlihat kejam. Ya, tumpas ini, tumpas itu, bla 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 bla. Tapi di perjanjian baru itu ada masa kasih karunia. Yesus sendiri datang, dia mengajarkan kasih. Ya, dia raja yang tidak naik kuda. Dia raja yang naik keledai. Itu menandakan kelemah lembutannya dan keberpihakannya kepada orang-orang lemah. Dia berkata, hukum Kristus yang paling terkenal itu adalah kasih Allah, kasih sesama, kasih musuhmu. Tapi tiba-tiba ada yang lain lagi penggal kepalanya yang tidak mau percaya kepadaku. Bunuh dia.
Artinya apa yang sudah ditutup oleh Kristus di dalam kasih karunia itu dibuyarkan kembali. Jadi memang bukan di dalam perjanjian itu mereka. Itu di luar. Jadi kamu jangan heran. Bukan hanya mereka, banyak di luar mereka pun banyak. Tapi apa kata Tuhan dan para rasul berkata apa? Kamu harus tetap tekun di dalam itu, di dalam apa? Di dalam iman. Ya. Karena memang banyak yang akan merusak itu. Mereka Berarti nggak sama kayak anti Kristus ya Kak? Iya, mereka antikristus. Antikristus mereka antikristus, bukan sang antikristus. Sang antikristus itu nanti, belum sekarang. Maka pesan buat anak-anak yang umurnya seperti saya Kak, cara biar kuat dan tangguh untuk menghadapi ini semua seperti Kakak ya. Bisa dilihat banyak banget orang di komentar ini yang selalu menghina Kakak. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tuh selalu ada di setiap orang yang percaya. Pesannya buat kita semua apa Kak? Ya, semakin kalau saya pribadi ya, saya semakin dihina, semakin dicaci, itu semakin menunjukkan kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Memang benarlah mereka yang tidak di dalam Kristus itu buahnya busuk semua. Yang tidak kembali kepada Kristus buahnya busuk semua. Itu tanda dan buktinya. Jadi kamu nggak perlu apa ya? Nggak perlu repot-repot untuk wah mereka nih begini. Mereka nih enggak. Ya, mereka seperti itu menjadi serigala yang mengaum-ngaum berkeliling-keliling. Itu menjadi bukti bahwa mereka memang bukan dari Tuhan. Mereka tidak mengambil bagian di dalam kebenaran itu. Makanya buahnya busuk semua. Gak ada yang benar. Mulutnya kotor sekali, hatinya busuk sekali, perbuatannya juga jorok sekali. Ya? Padahal mereka sudah tahu ini room kekristenan. Tapi mereka sengaja datang untuk mengganggu. Gimana? Ya kan yang pengen ribut-ribut itu hanya hantu. Setan saya yang pengen ribut. Jadi kamu justru bersyukur ketika kamu melihat yang tidak di dalam Kristus buahnya begini. Solusinya apa? Masuklah kepada Kristus. Makanya ketika orang-orang hujat saya di kolom komentar begini-begini, saya nggak peduli saya. Itu menjadi tanda bahwa kita yang di dalam Kristus nggak seperti mereka. Ya itu urusan mereka lah gitu. Entah apa yang mungkin begitu apanya kita kan nggak tahu. Ya, Kak. Pengajarannya kita kan nggak tahu. Karena memang yang paling ketara itu mereka tidak mengambil bagian di dalam perjanjian itu. Mereka tidak pewaris perjanjian itu. Mereka tidak di dalam. Janji itu mereka tidak bisa ambil. Kenapa? Mereka tidak submit kepada penggenapan janji itu. Mereka nggak masuk kepada penggenapan itu. Ya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Mereka dari Yahudi enggak? Enggak. Mereka dari luar. Jadi udah enggak masuk hitungan. Gitu. Iya Kak, memang dari dulu saya udah ya gitulah diajak masuk ke agama mereka. Jangan mau. Di situ agak mental sama iman saya udah goyah Kak. Apalagi rumah saya kan daerahnya nggak ada sama sekali orang Kristen Kak, cuman saya doang. Kamu masuk ke room saya, kamu follow saya, berkuajari bagaimana Islamologi. Room ini aku hargai Edi Elia, tidak mencampuri ajaran RT 6. Nanti kamu follow aku, nanti ku ajarkan kau bagaimana rupa Islam itu sesungguhnya. Boleh follow saya? Oke Bang, makasih ya Bang. Iya, nanti kalau kau follow saya ketika aku live, nanti kamu nongkrong aja di bawah, dengar-dengar aja ya. Iya Bang. Nanti kamu akan kaget ya, rupa iblis itu udah nggak diam-diam lagi, udah nggak nyamar-nyamar lagi. Rupa iblis itu sudah terang menderang ya, rupa-rupa iblis itu sudah terang menderang. Jadi tinggal manusianya pilih yang gondoruo atau pilih yang Tuhan terang itu. Paham titik? Jadi dulu iblis itu nyamar-nyamar, sekarang nggak nyamar-nyamar lagi, sudah terang menderang
rupa iblis itu. Ya. 7:15. Iya. Nanti aku live, nanti kamu nongkrong aja di bawah, perhatiin bagaimana itu kita nggak bernarasi bebas. Mereka yang kita buka, ya. Iya. Bertahan dalam imanmu sampai maut. Nanti kita akan dipersatukan kembali orang-orang terang, ya. Demikian sih. Yuk, Tuhan berkati. Ya, semangat selalu ya. Kamu harus tetap di dalam iman. Kamu harus kuat di dalam itu. Kenapa? Karena ketika kamu berusaha untuk semakin diving ke dalam lebih deep lagi, iblis itu berusaha tarik kamu. Mereka berbohong pun nggak apa-apa. Yang penting, itu udah nggak bener itu, ya. Udah terbiasa Kak saya waktu. Jadi jangan takut. Lakukan. Semenjak itu saya lebih rajin ke gereja, ikut sekolah minggu. Puji Tuhan saya diterima jadi pelayan gereja. Ikut sebagai MC di suatu acara remaja. Good. Ya, jadi kamu harus, karena kamu udah ada beban pelayanan ya, kamu harus kuat di dalam pelayanan itu ya. Jadi kamu juga punya Dikit deh. Buat teman-teman di live chat juga ya, silakan follow saya. Nanti kalau saya live, nanti kita akan membaca bagaimana nanti iman orang-orang itu, ya. Ini nggak pakai kitab kita, nggak pakai kitab Yahudi, kitab mereka kok. Aneh bin ajaib, kenapa kitab mereka mengatakan seperti itu? Oke, silakan follow saya nanti untuk menguatkan iman kita tentunya, karena mereka ada di sekitar kita. Ya, jangan mau masuk dalam jebakan mereka. Itu adalah jebakan kesesatan. Ingat pesan saya. Ya, saya keluar dari sana, sekarang saya memberitakan kebenaran. Oke? Oke, yuk. Oke Kak, saya tanpa lama lagi, soalnya pasti banyak yang bukan Kristen bakal bertanya kepada kakak. Mereka mencari sebuah kebenaran, tapi sebenarnya itu bukan kebenaran Kak. Iya, memang kita sudah di luar Kristus pasti nggak kebenaran. Kenapa saya katakan bukan kebenaran? Buahnya udah nggak itu. Ya. Buah Sekian Kristus dari itu jelas ya. Sekian dari saya, burung elang, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Gitu. Pakai pantun dia, aku juga pakai pantun lah. Naik pesawat bawa kura-kura. Yuk nggak nyambung.
Surat Yohanes yang ketiga. 3 Yohanes pasal 1. Salam. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Penutup. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Surat Yudas. Yudas pasal 1. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang.
Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Penutup. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan yang sangat menarik dari Pastor Paul Sang, pembahasan yang sangat luar biasa tentang iman Kristen tentunya, dan juga tentang Islamologi, ya. Berdasarkan hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana kaum polemikus seringkali membahas iman Kristen, ya, mencoba untuk mendefinisikan sesuka hati mereka. Paul Sang boleh hadir di tengah-tengah para apologet Kristen untuk memberikan sebuah pelajaran yang sangat baik untuk para polemikus Muslim, agar mereka terlebih dahulu merenungkan dengan baik iman mereka, kitab mereka, Al-Quran mereka,
sebelum mereka mengambil profesi yang baru, yaitu menjadi seorang penafsir Alkitab gitu ya. Karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Paulus Sang di dalam video-videonya, banyak hal yang seharusnya menjadi perenungan oleh kaum polemikus muslim terlebih dahulu tentang iman mereka, tentang Al-Quran mereka, tentang hadis mereka, bahkan juga tentang apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu. Banyak hal yang seharusnya menjadi perenungan mereka terlebih dahulu sebelum mereka membahas atau mempersoalkan tentang iman kita, ya, tentang iman Kristen. Dan di dalam video ini banyak disampaikan, banyak dibongkar, banyak kita belajar tentunya dari Pak Paulus Sang tentang hal itu semua. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah pembahasan yang sangat-sangat luar biasa, dan menurut saya kita mesti belajar teman-teman ya. Kita mesti mempersiapkan diri kita untuk belajar banyak hal dari Pak Paulus Sang ini ya. Belajar tentang Islamologi, belajar tentang apapun lah yang berkaitan dengan Islamologi, karena tidak menutup kemungkinan ke depannya kita juga bisa bertemu dengan mereka dan kita bisa berdiskusi panjang lebar dengan mereka. Mungkin apa yang kita pelajari hari ini belum bisa kita sampaikan di media sosial berhubung kita berada di Indonesia teman-teman. Tetapi ini juga berguna apabila kita bertemu secara onsite. Itu bermanfaat sekali, kita bisa menyampaikannya secara tuntas gitu. Karena kalau dipikir-pikir, apa yang mereka imani itu ya masih banyak hal yang perlu mereka renungkan kembali, dan lewat cara mereka yang seolah-olah banyak tahu tentang Alkitab, banyak tahu tentang iman kita, ya kita bisa menyadarkan mereka teman-teman bahwa ya jangan dulu pindah-pindah di kitab orang lain deh, bahas dulu kitabmu, renungkan dulu, pikirkan dulu, baru kemudian pindah ke kitab orang lain. Tapi kalau selama kitabmu sendiri masih banyak hal yang perlu direnungkan, masih banyak hal yang perlu dipikirkan, masih banyak hal yang perlu didiskusikan di dalam internal kalian, buat apa membahas kitab suci orang lain ya? Lagi pula kitab suci orang lain itu tidak ada sangkut pautnya dengan imanmu, tidak sangkut pautnya dengan nabimu, tidak ada sangkut pautnya dengan ajaranmu. Semuanya berbeda, dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya walaupun mirip-mirip namanya, ya itu juga adalah tokoh-tokoh yang berbeda yang tidak ada sangkut pautnya dengan nabi-nabi dan tokoh-tokoh di dalam kitab suci kalian. Jadi fokus aja ke dalam internal, karena di dalam Islam sendiri yang masih ada banyak perbedaan-perbedaan teman-teman. Kayak misalkan tentang Wahabi, misalkan ya Wahabi dengan Al-Sunnah wal Jamaah, ya mereka juga masih berbeda dalam hal doktrin. Ada yang bilang Wahabi itu tidak benar lah, ada yang bilang Al-Sunnah wal Jamaah itu tidak benar lah. Bahkan tentang para Habib juga ada yang bilang dengan menggunakan dasar kitab-kitab tertentu mengatakan Habib itu masih ada, keturunan Nabi Muhammad masih ada. Ada yang bilang sudah tidak ada lagi. Ya mana yang benar gitu? Semuanya sangat-sangat tentatif, tidak ada yang pasti. Kalau sudah sifatnya tentatif begitu, ya silakan saja kalian yang beriman untuk mengimaninya dan mempelajarinya dan mendiskusikannya dan menulis tentang hal itu untuk menguatkan iman umat kalian. Tapi kalau selama hal itu masih belum jelas fokus ke situ, tidak usah pindah ke kitab suci orang lain. Dan yang terakhir teman-teman, kita sangat senang sekali ya, ada seorang pastor Paulus Sang yang hari ini muncul dan sangat membanggakan ya, membongkar banyak hal yang kita tidak pernah ketahui selama ini. Dan biarlah kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Paulus Sang ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, menambah iman kita tentunya, bahkan menambah keberanian kita untuk kita berdiskusi dengan para kaum polemikus ya, karena itu penting sekali untuk kita berdiskusi dengan mereka, menyadarkan mereka atas ketidaksadaran yang mereka punya hari ini. Dan pesan saya yang terakhir kepada teman-teman, mari kita memberikan dukungan kita secara penuh kepada channel-channel Kristen, channel-channel apologet Kristen yang hari ini sedang berkembang, hari ini sedang
banyak di media sosial untuk membongkar fakta-fakta, mengungkapkan banyak hal untuk kita dukung teman-teman. Ya, dukung lewat subscribe, paling tidak like, share, ya, share ke media sosial teman-teman. Bisa jadi teman-teman lewat share itu ada orang lain yang belum tahu tentang apapun mengenai apa-apa yang dipahami oleh iman mereka, dan ketika di share video ini ya mereka bisa sadar bahwa wah rupanya masih ada ya yang belum beres misalkan gitu. Yaitu membantu. Jadi ketika teman-teman share itu sangat menolong sekali untuk mereka bisa menyadari banyak hal dalam iman mereka sebelum mereka fokus untuk mengurusi iman orang lain. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta kepada teman-teman terus berikan dukungan teman-teman kepada channel Kristen ini, channel Kristen Indonesia, lewat subscribe, like, komen, dan share. Bahkan kalau teman-teman berkenan, berikan juga beberapa hal lewat stiker-stiker. Ya teman-teman bisa kirim, bisa klik, dan itu adalah support yang sangat berarti untuk mendukung perkembangan channel ini. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus pantau channel ini agar video-video baru yang ketika di-upload itu segera teman-teman mengetahuinya dan teman-teman orang pertama yang mengetahuinya. Oke teman-teman, Tuhan berkati kita semua. Shalom.